banyak bertafakur di Gua Hiro. Kata Khadijah, gak apa-apa, kenapa suamiku, apa yang kau butuhkan? Saya butuh menyendiri, bertafakur apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Khadijah buru-buru mempersiapkan bekal untuk suami. Bayangkan dukungan Khadijah. Disiapin roti, kemudian gandum segala macam disiapin, bekal-bekal Rasulullah, selimut. Setelah dibekalin, akhirnya Rasulullah naik ke Gua Hiro. Berapa lama? Berminggu-minggu di Gua Hiro. Ngapain? Tahanus, tafakur. Ini apa yang terjadi, bagaimana memperbaiki bangsa ini dan seterusnya. Itulah pemikiran seorang laki-laki. Dia mikirin solusi untuk umat, bukan cuma mikirin diri sendiri dan keluarga. Mikirin nih umat kita nih lagi krisis nih, banyak yang terzolimi, umat kita jauh dari agama, terus gimana? Kalau bahasa teman-teman tabligh itu punya fikir gitu. Dia selalu punya fikir untuk umat, bukan cuma punya fikir untuk diri sendiri dan keluarganya. Nah inilah rijal, laki-laki sejati. Dan Khadijah mendukung, memberikan bekal, akhirnya naiklah ke Gua Hiro. Kalau bahasa sekarang, Rasulullah terhanus ke Gua Hiro, itu bahasa sekarangnya tuh suami-suami kita tuh rajin ke taklim. Ngapain sih taklim seminggu sampai 3 kali gitu ya? Itu lagi tafakur, belajar dulu. Karena dengan belajar akhirnya dia bisa berbuat lebih untuk umatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk kaum muslimin. Sehingga dia datang ke Gua Hiro yang bernama Al-Latif misalnya. Kalau itu kan Gua Hiro, ini Al-Latif Gua Hiro-nya anak-anak muda Bandung. Insyaallah ya. Jadi rajin ke Latif, ya dukungin aja, bahkan bekelin gitu. Kalau dia bilang, boleh nggak kalau misalnya malam ini sekalian qiyamul lail, jadi saya nggak langsung pulang. Oh nggak apa-apa, mau dibekelin apa nih? Mau dimasakin nasi goreng? Nah itu Khadijah banget tuh. Tapi kalau ya udah, kalau berita buruk gitu nggak usah kasih tahu. Jangan. Kasih support gitu, motivasi, semangat, bekelin. Kasih misalnya beliin sovel yang untuk biar nggak digigit nyamuk. Terus apalagi gitu, selimut, bantal, Hello Kitty gitu, kasih aja semuanya ke suaminya biar suaminya nyaman gitu kan. Ini yang dirasakan oleh dai-dai yang punya istri Khadijah dan itu luar biasa loh. Dan saya bukan cuma ngomong ya, saya ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya mau itikaf di Al-Latif, oh ya, langsung disiapin semuanya. Bukannya diminta dan mungkin kita juga nggak akan enak hati kan ya, disiapin segalanya. Udah biarin, siapin sendiri. Nggak, biarin aja disiapin air segala macam, dibuatin. Kalau saya senang sebelum qiyam tuh minum rosella dulu, siapin rosella hangat segala macam. Ini Khadijah. Dan kita butuh istri yang seperti itu di rumah para mujahid. Kalau nggak akan ada yang bisa berjuang dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap butuh wanita yang besar. Akhirnya Nabi naik ke Gua Hiro. Berminggu-minggu habis bekalnya datang lagi cuma semalam doang di rumah. Besok berangkat lagi ke Gua Hiro. Gak pernah Khadijah bilang ngapain sih lama-lama di sana. Udah aja di rumah. Tafakur kan bisa di kamar juga. Bisa sambil di atas sajadah segala macam. Gak ada itu. Support aja. Suaminya datang. Khadijah bekalku habis. Disiapin lagi sama Khadijah. Naik lagi tuh. Berminggu-minggu datang lagi. Sampai setelah beberapa bulan. Di bulan Ramadan baru turun ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak saat itu Nabi ketakutan turun dari Gua Hiro, tiba-tiba Jibril lagi itu ya pas Nabi keluar dari Gua Hiro diinin sama Jibril, dipanggil sama Jibril, terus Jibril itu mau menampakkan wujud aslinya di langit dunia itu, semua langit itu penuh dengan wajah Jibril. Bayangin aja malaikat segede itu ngelongok gitu kan ya, bumi cuma sekelereng kan bagi dia kan, bagi malaikat, terus ngelihat kayak gini tuh gimana tuh, semua seantero cakrawala dilihat itu wajah Jibril, terus manggil lagi tuh, ya Muhammad kan, wah suaranya tuh langsung Nabi ngelihat kemanapun ngelihat ada wajah Jibril. Terus kata Jibril, jangan lari ya Muhammad, jangan lari, aku Jibril, kamu Rasulullah, lagi kenalan. Cuma cara kenalannya gitu amat ya. Jibril lagi kenalan, aku ini Jibril ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Rasulullah lari. Bahkan bayangin aja Gua Hiro itu kan curam banget tuh. Turun nggak usah lari, jalan aja susah. Gimana turunnya lari, coba gimana ngebayangin tuh. Saya nggak bisa kebayang pas saya umroh ngelihat Gua Hiro kayak gini curamnya, terus Nabi turun lari karena gara disamperin Jibril pengen kenalan. Itu kayak gimana tuh turunnya, luar biasa, nggak ada rem kan, turun sampai ngos-ngosan di rumah, ketok pintu langsung tadi dipeluk sama Khadijah. Khadijah nenangin. Setelah Rasulullah bangun istirahat, Khadijah tanya, ya suamiku ada apa? Kata Rasulullah, ada kejadian aneh, tiba-tiba datang sosok makhluk yang luar biasa besarnya, wajahnya memenuhi langit segala macam. Aku nggak tahu ini kenapa dengan aku akhir-akhir ini gitu. Dan dia berpesan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Khadijah bilang, yuk kita ketemu dengan sepupuku Waraqah, ulama Nasrani yang ada di Makkah. Yuk kita ketemu dengan dia banyak ilmu. Dianterin sama Khadijah ke Waraqah. Terus ketemu dengan Waraqah, ngomong dengan Waraqah, ya Waraqah apa yang terjadi pada suamiku? Akhirnya Waraqah bilang, itu namus. Namus itu bahasa Ibrani untuk Jibril. Itu namus yang pernah mendatangi
Musa dan Isa. Kalau dia datang lagi jangan lari wahai Muhammad. Sesungguhnya dia adalah pembawa wahyu. Berarti engkau adalah nabi yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Aduhai seandainya hidupku masih lama, aku pasti akan menolongmu ketika orang-orang memusuhimu nanti, kata Waraqah. Selang beberapa lama kemudian, kurang dari 1 tahun, entah beberapa hari, Waraqah meninggal dunia. Khadijah makin yakin kan kalau suaminya adalah utusan Allah, bahagia banget Khadijah, mendukung banget. Tapi dia tahu resiko kayak yang disampaikan Khadijah oleh Waraqah. Apa kata Waraqah diam-diam kepada Khadijah? Ya Khadijah, suamimu itu akan mendapatkan banyak sekali masalah, maka beradalah terus di sisinya. Kata Khadijah, saya menjadi fida itu tebusan gitu. Kalau ada apa-apa, saya duluan yang akan ngadapin. Ya Waraqah, saya akan membantu suami saya hidup dan mati. Ini baiat cintanya Khadijah. Tahu resiko jadi seorang nabi. Pulang ke rumah, Rasulullah masih nggak enak nih kalau didatangin Jibril, merasa nih Jibril beneran atau setan nih, kan belum kenal ya. Gimana nih cara biar makin yakin? Khadijah tuh pintar gitu. Kata Khadijah, ya Rasulullah, sekarang manggilnya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau engkau ingin membuktikan itu malaikat atau jin, caranya gampang. Nanti kalau dia datang, kasih tahu saya ya. Nah ini istri luar biasa, pintar, cerdas banget nih, bijaksana. Kata Rasulullah, oh ya, nanti kalau dia datang aku kasih tahu kamu. Datanglah Jibril. Pas datang Jibril, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Enggak langsung disuruh masuk. Langsung Rasulullah nyamperin Khadijah di belakang. Khadijah, Jibril datang. Kayak gitu tuh suasananya. Khadijah, Jibril datang. Kata Khadijah, yaudah, ayo kita sambut. Khadijah duduk, Jibril masih di pintu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, duduklah di atas paha kiriku. Bayangin gimana Khadijah habis-habisan buat Rasul. Kalau Aisyah biasanya duduk di atas paha Rasul. Kalau Khadijah, Rasul yang duduk di atas paha Khadijah tuh beda banget tuh. Jadi bahasa ininya bisa ngemong banget kepada Rasulullah. Kebetulan juga usia Rasulullah kan 15 tahun lebih muda ya. Tapi memang sifatnya ngemong banget, benar-benar ngebantuin Rasul. Dan saya nggak bisa ngebayangin, saya coba imajinasi ya. Gimana tuh duduk di atas paha istri, saya juga belum pernah. Kalau tidur di atas paha istri sering ya, dibelai gitu kan. Maaf ya, jomblo ya. Pulang dari Al-Latif, udah ngomong dua sesi taklim, sesi tarbiyah, capek banget. Pulang, mau tidur di atas, paha istri dibelah-belah gitu, tuh enak banget loh. Tiba-tiba bangun udah azan subuh, kan luar biasa tuh. Rasulullah duduk di atas paha Khadijah, di atas paha kirinya. Khadijah bilang, duduklah di atas paha kiriku ya Rasulullah. Rasulullah duduk, kemudian Khadijah nanya, apakah engkau masih bisa ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, masih bisa ya Khadijah. Kalau gitu coba pindah ke paha kanan. Ini dalam hadisnya kayak gitu. Akhirnya Nabi pindah lagi ke paha kanannya Khadijah, dipeluk sama Khadijah. Masih ngelihat nggak Jibrilnya? Masih. Kalau gitu coba ke belakang saya. Rasulullah ke belakang meluk Khadijah dari belakang, kan keren banget tuh ya. Meluk dari belakang kayak orang lagi ngapain gitu kan. Udah gitu Khadijah nanya, ya Rasul masih ngelihat Jibril nggak? Masih. Akhirnya Khadijah pura-pura mau membuka cadar dan jilbabnya. Pas dia mau membuka itu Rasulullah tanya, ya Rasulullah masih ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, udah nggak ngelihat, Jibril udah pergi. Kata Khadijah, kalau gitu dia benar-benar malaikat. Kenapa? Malaikat nggak mau melihat aurat. Malaikat tidak mau melihat aurat. Kalau dia masih ngelihat, melototin lagi, itu jin banget tuh. Kan cerdas banget ya Khadijah ya. Cara nguji mana malaikat, mana jin. Jadi yang senang ngelihat melototin yang gitu-gituan, itu jin. Kalau malaikat nggak senang yang gitu-gituan. Jadi kalau kita pengen nih, yang cewek-cewek nih pengen doanya mustajabah, diaminkan oleh malaikat, kemana dia pergi dinaungin malaikat, berarti muhajjabah, tutuplah auratnya, karena malaikat gak mau dekat dengan orang yang membuka aurat. Kenapa? Malaikat itu sangat terjaga. Pandangan matanya malaikat itu terjaga. Emang malaikat ada hawa nafsu? Ini bukan soal nafsu ya, tapi soal kesucian, kehormatan, dan malaikat itu menghargai perempuan. Sehingga malaikat gak mau melihat perempuan yang sedang membuka aurat. Jadi kalau malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah, itu pasti minta izin dulu. Takutnya Khadijah belum pakai jilbab. Makanya Khadijah nguji nih. Pas mau dibuka, belum dibuka juga, Jibril udah pergi tuh. Ya Rasulullah masih ngelihat? Enggak, berarti dia Jibril malaikat, bukan jin. Makin mantap tuh Rasulullah. Oh ya, kalau gitu berarti saya benar-benar Rasul nih. Kan tadi ragu tuh, Rasul beneran gak sih? Apalagi setelah dapat ayat pertama Al-Alaq, 6 bulan itu gak ada wahyu. Nah dalam 6 bulan itu kan Nabi jadi ragu lagi. Jangan-jangan saya gak jadi Nabi nih, dibatalin gitu kan. Khadijah terus 6 bulan. Jadi awal-awal masa Nabi beradaptasi dengan status baru sebagai Rasulullah, Khadijah itu benar-benar ngedukung Rasul. Ditambah lagi ketika turun ayat, sekarang berdakwahlah secara terang-terangan. Mulailah episode-episode yang sulit.
mulai dicela, mulai dimusuhi, mulai habis-habisan. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan wajahnya berlumuran kotoran, bajunya banyak kotoran, Rasulullah pulang ke rumah, Khadijah sambil menitikkan air mata, sambil membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah. Tapi terus ngasih motivasi, tapi nangis gitu, karena sedih suaminya diperlakukan kayak gitu. Mulailah Khadijah habis-habisan dengan hartanya. Dan tahukah kita, adegan ketika Rasulullah menyedekahkan 1 lembah domba itu milik siapa? Milik Khadijah. Rasulullah lagi ngegembalain domba milik Khadijah sebanyak lembah. Bayangin berapa ratus domba tuh yang memenuhi lembah. Sekecil-kecilnya lembah, seukuran Masjidil Haram. Itu domba semua tuh. Udah gitu datanglah seorang laki-laki Badui mengatakan, ya Muhammad, banyak banget tuh domba kamu. Kata Rasulullah, kamu mau gitu? Hah? Gimana caranya? Bilanglah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Aku kasih domba ini seluruhnya untuk kamu. Masa sih? Ya iyalah, masa nggak bisa? Terus kata dia, bisa beneran? Beneran. Akhirnya dia bersyahadat, dia ucapkan syahadatain, langsung Rasulullah mengatakan, ini semuanya milik kamu. Dia pulang sambil bersiul membawa domba satu lembah, bayangin. Terus dia bilang ke kaumnya, ternyata masuk Islam tuh enak ya, dikasih domba selembah, ayo kita masuk Islam. Rame-rame datang lagi tuh. Rasulullah pulang sendiri. Tadi datangnya bawa domba, pulangnya sendiri. Ketika pulang sendiri tanya Khadijah, ya Rasulullah kok pulang sendiri? Domba-dombanya kemana? Saya serahkan untuk Allah, yaitu saya sedekahkan agar orang masuk Islam. Khadijah bahagia banget. Ya udah besok kita siapin lagi. Oh luar biasa nih. Domba selembah habis, besok disiapin lagi. Siapa istri yang bisa kayak gini? Susah banget kan ya? Itulah wafa, hartanya habis fi sabilillah. Kalau kita bicara tentang kedermawanan Abu Bakar, itu kan laki-lakinya. Kita jarang ngebahas perempuannya, nggak seimbang, nggak adil. Padahal harusnya kita sebutkan juga bahwa ada perempuan yang sedermawanan Abu Bakar, bahkan lebih dari Abu Bakar, yaitu Khadijah itu luar biasa. Yang membeli budak-budak di Makkah itu bukan cuma Abu Bakar, Khadijah juga beli. Kemudian dibebaskan dengan harga yang satu orang budak itu harga paling murahnya 700 juta. Kira-kira berapa miliar habis uang Khadijah. Jadi udah Nabi datang nggak pakai modal, udah gitu bawa masalah, terus Khadijah habis-habisan nggak ngeluh sama sekali. Dan yang paling membuat saya merasa sedih itu adalah ketika Rasulullah SAW itu imbas dari dakwah beliau itu sampai kepada anak-anak beliau yang perempuan, putri-putrinya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau putri saya diperlakukan kayak gitu gara-gara dakwah saya. Itu luar biasa. Siapa putrinya yang diperlakukan kayak gitu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan putranya Abu Lahab, berarti sepupuan ya. Nikah dengan sepupunya. Abu Lahab gak beriman kepada Rasulullah. Sehingga gara-gara Abu Lahab benci sama Rasulullah, apalagi setelah berdakwah, Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka, yaitu anak Rasulullah. Diceraikannya tuh bukan dengan cara yang biasa, diceraikan dengan cara yang hina banget. Diusir dari rumah, disuruh pulang ke orang tuanya sambil dimaki-maki gitu. Sehingga akhirnya datanglah Ruqayyah ke rumah Khadijah. Ibu gitu nangis, kenapa nak, kenapa? Suamiku menceraikanku, mertuaku marahin aku, mereka mencela aku segala macam, katanya aku anak seorang pendusta segala macam, nangis habis-habisan di depan Khadijah, dipeluk oleh Khadijah. Terus Khadijah bilang, sabar ya, jangan sampai kita membuat ayah kita susah gara-gara kamu dalam kasus ini. Nggak dikasih tahu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah tahu sendiri dari keluarga Abu Lahab, saking menjaganya perasaan Rasulullah. Jangan sampai concern Rasulullah di dakwah itu terganggu oleh masalah anaknya. Bukan justru bilang ke Rasulullah, lihat tuh anak kita tuh jadi imbas gara-gara kerjaan kamu. Enggak, justru disuruh sabar anaknya, jangan ngeluh ya, kita harus dukung ayah kita gitu. Terus aja. Enggak lama kemudian hari kedua datang lagi Ummu Kulsum, sama juga statusnya, dicerai oleh suaminya, nangis-nangis. Khadijah menghibur lagi, sama sekali enggak menyalahkan suaminya Rasulullah yang sedang berdakwah. Sampai akhirnya saking sedihnya Rasulullah anaknya diperlakukan kayak gitu, Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk anak-anaknya Abu Lahab. Itu sekali-kalinya Nabi berdoa itu dalam bentuk doa yang buruk. Dan itu terjadi. Akhirnya anak Abu Lahab itu matinya gimana? Dimakan serigala dalam satu perjalanan. Saking sedihnya Rasulullah ketika anaknya diperlakukan kayak gitu. Dan Rasulullah itu sering tersentuh kalau urusan perempuan. Kalau ada perempuan yang dizalimi, Rasulullah itu marah banget. Termasuk kenapa Rasulullah membunuh satu Bani Quraidah orang Yahudi, karena melecehkan seorang perempuan. Roknya diikat dengan tali, kemudian pas dia jalan kesikap auratnya sehingga dia malu. Lalu ketika dia malu disorakin rame-rame. Lalu ada laki-laki muslim yang membela dia, dibunuh sama pemuda Yahudi. Akhirnya Rasulullah marah udah. Kalau udah main perempuan, Rasulullah itu marah besar. Akhirnya mereka dikepung, gak mau menyerahkan pembunuhnya, dan mereka pun diperangi. Sekitar 300 orang laki-laki Yahudi kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW. Gara-gara gak mau menyerahkan para pembunuh laki-laki tadi dan yang telah melecehkan perempuan Islam. Artinya bahwa Rasulullah itu sedih banget ketika anaknya digituin. Terjadi lagi nanti pemboikotan terhadap Rasulullah selama 3 tahun.
Nah, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, Khadijah menemani Rasulullah. Dan sampai Khadijah habis hartanya membiayai berapa orang? Ada lebih dari 1.000 orang kaum muslimin Bani Hashim yang diboikot siang malam ditanggung oleh Abu Bakar dan Khadijah, 2 orang ini. Sampai Abu Bakar jatuh miskin, sampai Khadijah jatuh miskin. Bayangin, ngebayarin pengungsi selama 3 tahun. Kan luar biasa tuh, pengungsinya banyak, setiap hari butuh air, dan air mahal di Mekah itu. Mereka bayar air aja udah habis uangnya, kayak kita beli aqua setiap hari tuh, lama-lama untuk satu masjid aja kayak gini nih, sekitar 500 orang, kalau setiap hari itikaf di masjid kan lumayan tuh kan ya, biayanya. Yang nanggung cuma 2 orang, 1 ikhwan, 1 akhwat. Selama 3 tahun coba bayangin, kayak gimana tuh butuhnya. Nyembeli onta, selimut, orang-orang yang sakit, segala macam, semuanya dibiayai oleh Khadijah dan Abu Bakar. Sampai setelah selesai pemboikotan 3 tahun, Khadijah wafat karena Khadijah sakit keras. Ada adegan yang mengharukan di situ. Dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan meriang gitu, Khadijah masih mempersiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Nggak ada sama sekali istirahatnya. Dari sejak menikah, apalagi sejak berdakwah, itu nggak ada istirahatnya. Sampai Nabi bilang, Khadijah istirahat. Apa Khadijah? Ya Rasulullah, kata Khadijah, istirahat kita nanti di akhirat. Istirahat kita nanti di akhir. Perjuangan banget, berdua nih berjuang habis-habisan. Kalau bisa disebut Islam ini adalah hasil pengorbanan Abu Bakar dan Khadijah selain Rasulullah pastinya. Islam itu yang kita sekarang nikmati ini adalah hasil perjuangan seorang perempuan yang luar biasa, Khadijah. Ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Dan benar-benar istirahatnya di akhirat. Gak ada istirahatnya, sakit pun meriang. Dan itu bukan sakit biasa, sakit menjelang wafat. Itu kan sakit yang paling parah tuh. Kalau kata Rasul, sakit yang tidak ada obat, sakit menjelang wafat. Itu nyiapin makanan. Sampai Allah sayang banget sama Khadijah, gak tega ngelihat Khadijah gitu. Akhirnya ngutus Jibril, ya Jibril turunlah untuk Khadijah. Turun Jibril untuk Khadijah. Apa kata Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah baru datang. Kata Jibril, ya Rasulullah, tolong nanti kalau Khadijah datang bawa makanan, bilang ke Khadijah, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah sendiri yang nitipin salam buat Khadijah. Dan Jibril juga nitipin salamnya. Jangan lupa ya, Jibril nitipin salam tuh untuk Khadijah. Saking kagumnya Jibril kepada Khadijah, dia pengen nama dia juga disebutin. Jibril juga nitipin salam kepada Khadijah. Ya wahai Jibril. Kemudian Jibril pergi, datanglah Khadijah membawa makanan itu sambil gemetar gitu karena udah mau meninggal, udah sakit banget. Ditaruh di depan Rasulullah sambil tersenyum. Ya Rasulullah, makan Rasulullah, ada apa lagi? Terus melayani Rasulullah wafat. Udah gitu Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, baru aja Jibril pulang. Ada apa ya Rasulullah? Kata Jibril, Allah menitipkan salam untukmu. Tahukah kita apa maknanya? Kalau Allah udah nitipin salam, itu tandanya dia mau kembali kepada Allah. Itu pertanda Allah udah kangen banget sama Khadijah dan pengen segera mengambil Khadijah ke sisinya. Allah nitipin salam kepadamu ya Khadijah. Jibril juga menitipkan salam. Langsung Khadijah menangis. Menangis terharu dan sedih sekaligus. Terharu karena pengen ketemu Allah yang dia cintai, tapi sedih harus meninggalkan kekasihnya sendiri sementara perjuangan belum selesai. Coba gimana tuh? Perjuangan belum selesai tapi dia udah harus pergi karena usianya berselang 15 tahun. Dan ketika Khadijah wafat, Khadijah usianya 65 tahun udah gak bisa lagi menemani Rasulullah, udah selesai. Tugasnya Khadijah udah selesai sementara Nabi masih harus berjuang. Sehingga Khadijah nangis, ya Rasulullah kalau saya pergi gimana dengan engkau ya Rasulullah, gimana dengan engkau? Melebihi sedihnya Abu Thalib ketika meninggal karena menyisakan anaknya yang belum selesai dakwah, ponakannya yang belum selesai dakwah. Khadijah sedih banget karena harus pergi sebelum bisa menemani Rasulullah sampai di ujung perjalanan. Akhirnya berdua sedih, nggak jadi makan tuh. Nangis saja berdua sama Rasulullah. Ya Rasulullah gimana nih kalau saya meninggal sementara engkau masih sendiri? Rasulullah menghibur Khadijah. Lalu selang beberapa hari kemudian Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih di hari meninggalnya Khadijah. Diurus sendiri semuanya sampai ke kuburannya. Dan tahun itu Rasulullah benar-benar terpukul. Dikenallah tahun itu dengan nama Tahun Duka Cita. Meninggallah pejuang sejatinya Rasulullah SAW. Abu Thalib meninggal selang beberapa minggu kemudian meninggal yang paling dicintai Rasulullah yaitu Khadijah. Sementara Rasulullah masih punya bayi yang masih kecil banget dan insya Allah nanti suatu saat akan persis seperti Khadijah hiburan buat Rasulullah. Siapa dia? Fatimah. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang kasihan ngelihat Rasulullah yang sedih sendiri, bayinya masih kecil banget, anaknya banyak, namanya Saudah, nenek-nenek juga. Ya Rasulullah nikahi saya, biar saya urus anak-anaknya. Dinikahilah oleh Rasulullah Saudah. Itu istri pertama beliau sejak Khadijah wafat. Lalu itulah sebabnya Rasulullah nggak bisa melupain Khadijah banget sampai ketika Fatu Makkah Rasulullah mengatakan ya Khadijah, perjuangan kita sudah berbuahkan hasil. Benar kata-katamu wahai Khadijah, maka benar Allah akan memberikan kemenangan bagi agama. Inilah wafatnya Khadijah kepada suaminya. Ibu-ibu belajar dan ajarkan ini kepada putri-putri kita. Istri yang sejati itu
adalah istri yang bisa wafa, habis-habisan buat suami, nggak ada pengecualian. Suami saya begini, nggak ada pertanyaan kayak gitu, terus saja. Karena kata Nabi apa? Siapa yang wafa kepada manusia, maka Allah wafa kepada dia. Apa wafanya Allah kepada Khadijah? Kata Allah dalam hadis Jibril tadi saya lupa ngatain, bahwa Allah berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan untuk Khadijah ribuan istana di dalam surga, dan di dalam istana itu dia punya banyak pembantu sehingga tidak ada lagi rasa lelah dan letih di dalam istana itu. Khadijah selama ini udah letih selama 10 tahun menemani Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi letih. Seperti kata Khadijah, ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita masih pengen istirahatnya di dunia, jalan-jalannya di dunia, ini sebetulnya agak sulit untuk bisa benar-benar berjuang dan berkorban di jalan Allah SWT. Maka butuh istri-istri yang berpikir, istirahat saya nanti di akhirat. Kalau di dunia dapat hiburan dari Allah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena dia benar-benar punya obsesi pengen berhibur habis-habisan jalan keliling dunia di dunia, enggak. Biar keliling akhirat aja. Keliling dunia cuma sekecil 1 titik debu. Keliling akhirat lebih luas daripada dunia, seperti luasnya langit dengan 1 titik debu. Jadi kalau ada orang yang bisa keliling dunia itu biasa. Tapi kalau ada orang yang bisa keliling akhirat, itu baru luar biasa. Gimana biar bisa keliling akhirat? Bagi seorang istri, wafa. Dan bantulah suaminya dalam perjuangan dakwah ini. Karena suami itu bukan berbuat untuk dirinya, bukan ingin besar, bukan ingin terkenal, tetapi dia tidak tega ngelihat umat ini dalam keadaan yatim. Umat kita itu sekarang yatim, butuh banyak ayah-ayah yang punya jiwa besar, mengayomi mereka.